Halo guys, perkenalkan nama saya Edi Bagus Mandi Alam Pradita. Saya bersekolah di SMA Negeri Sejamuni. Saya kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Kerajaan Mataram Kuno. Simak video baik-baik ya teman-teman. Letak Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno terletak di pedalaman Jawa Tengah yang terbentang di 3 daerah, yaitu Kedu, Yogyakarta, dan Surakarta. Kerajaan Mataram Kuno dikelilingi jajaran pegunungan seperti Gunung Merapi dan juga sungai-sungai besar seperti Sungai Bogowondo, Sungai Progo, dan juga Sungai Porawan Solo. Selanjutnya, ada sebuah sejarah Kerajaan Mataram Kuno. Di sini saya hanya 4 saja menjelaskan sumber sejarah tersebut. Yang pertama ada Resi Kalasan, Resi Kelurap, Resi Canggal, dan Resi Mantiase. Resi Kalasan adalah resesi peninggalan Wangsa Sanjaya dari Kerajaan Medang yang merangka tahun 700 Saka atau 778 Masehi. Isinya tentang pendirian bangunan suci bagi Dewi Tara dan wihara untuk para pendeta. Resi Kelurap merupakan resi batu berangka tahun 782 Masehi yang ditemukan di dekat Candi Lumbung, Desa Kelurap, Jawa Tengah. Isinya menceritakan pembuatan arca menyusui oleh Raja Indra. Yang ketiga ada Prosesi Canggal. Isinya tentang bahwa di Jawa Tengah sudah ada kerajaan yang bernama Kerajaan Mataram Kuno dan Sanjaya merupakan penguasa dari kerajaan tersebut. Dan terakhir, Prosesi Mantiase. Isi dari prosesi tersebut adalah daftar silsilah raja-raja Mataram yang mendahului Rakai Batupura di Balitung, yaitu Raja Sanjaya, Raja Panangkaran, dan sebagainya. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Kuno. Mataram Kuno diperkirakan berdiri pada abad ke-8 di Jawa bagian tengah. Kerajaan ini sempat dipimpin oleh 2 dinasti. Dinasti pertama adalah dinasti Sanjaya yang beragama Hindu, dan yang kedua adalah dinasti Syailendra yang bercorak agama Buddha. Kedua dinasti diketahui memimpin perampingan secara damai dan saling mengisi kekosongan, namun terkadang juga memerintah secara bersama. Masa perkembangan Kerajaan Mataram Kuno. Masa perkembangan Kerajaan Mataram Kuno mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balitung. Di masa kekuasaannya, daerah-daerah di sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkannya. Oleh karena itu, daerah kekuasaan dalam semakin luas yang meliputi Magelang atau Jawa Tengah sampai Malang, Jawa Timur. Perkembangan ekonomi Kerajaan Mataram Kuno. Perekonomian Kerajaan Mataram Kuno saat itu bertumbuh pada sektor pertanian karena letaknya yang cukup disebut sebagai pedalaman dan memiliki tanah yang subur. Dinasti Syailendra telah menetapkan pajak bagi masyarakat Mataram. Candi Hindu seperti Candi Gatotkaca, Candi Arjuna, Candi Bima, Candi Kutandewa, Candi Semar, dan Candi Prambanan. Candi Gatotkaca lokasinya berada di dataran Cimindian, Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi Arjuna memiliki bentuk yang mirip dengan candi di kompleks Gedong Songo. Bentuk umumnya adalah persegi dengan luas kurang lebih 4 meter kubik. Candi Bima ditemukan di desa Dieng, Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi Kutandewa. Candi ini terletak di kompleks Candi Arjuna. Dieng, dimensi candi ini berukuran kecil namun memiliki bangunan yang panjang. Candi Semar terletak di hadapan Candi Arjuna. Bentuknya persegi dan membujur ke arah utara selatan. Candi Prambanan. Candi ini juga disebut sebagai Roro Jonggrang, dibangun pada sekitar abad ke-9 di daerah istimewa Yogyakarta. Candi Buddha seperti Candi Mendut, Candi Ngawen, Candi Pawon, dan Candi Borobudur. Candi Mendut merupakan candi Buddha yang dibangun ketika Mataram Kuno tengah dipimpin oleh Raja Isna. Lokasinya dekat dengan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Candi Ngawen. Candi ini dibangun oleh Wangsa Syailendra pada abad ke-8. Lokasinya berada kira-kira 5 km sebelum Candi Mendut dari arah Yogyakarta, yaitu di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Selanjutnya, Candi Pawon. Candi ini ditemukan di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini berada di dalam satu garis lurus dengan Candi Borobudur dan Candi Mendut jika dilihat dari atas. Candi Borobudur merupakan peninggalan Mataram Kuno yang paling terkenal dan telah mendunia. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah. Berikutnya ada peninggalan prosesi Kerajaan Mataram Kuno. Yang pertama ada prosesi Ratu Boko, menceritakan tentang kekalahan bala putra dewa dalam perang melawan kakaknya, yaitu Raja Pikatan atau Pramodawardhani dalam perebutan kekuasaan Kerajaan Mataram Kuno. Yang kedua, Prosesi Kelurap. Isinya menceritakan pembangunan
Arya Mandisri sebagai wujud Sang Buddha, Dewa Wisnu, dan Sangga. Prasasti ini juga menyebutkan mengenai raja yang bergelar Sanggramananjaya sebagai raja. Yang ketiga, prasasti Tujuh Mertu. Prasasti berbahasa Melayu kuno ditemukan di desa Tujuh Kabupaten Pekalongan. Isi prasasti ini menjelaskan bahwa Syailendra merupakan penganut agama Buddha. Dan yang terakhir, prasasti Canggal. Prasasti Canggal berbentuk candrakala ditemukan di Gunung Gir, desa Canggal. Isi prasasti ini menyatakan peringatan pembuatan lingga di desa Kunjarakunja oleh Raja Sanjaya. Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan dalam berbagai faktor. Yang pertama, letusan Gunung Merapi. Letak kerajaan Mataram kuno awalnya di daerah Jawa Tengah yang memiliki banyak gunung aktif. Letusan Gunung Merapi membuat istana kerajaan mengalami kerusakan. Yang kedua, keadaan ekonomi yang terus menurun. Keadaan ekonomi yang terus menurun dari akibat menanggulangi kerusakan akibat letusan Gunung Merapi membuat negara ini pertahanan mulai runtuh. Ketiga, adanya kekosongan jabatan di akhir kerajaan. Di akhir masa kepemimpinan raja terakhir dari Mataram kuno, ia tidak memiliki pewaris tahta, sehingga jabatan terpaksa diberikan kepada penasihatnya, yaitu Mpu Sindok. Mpu Sindok inilah kemudian memindahkan ibu kota ke Jawa Timur. Yang terakhir, kekhawatiran akan kembalinya Sriwijaya untuk menyerang. Keadaan Mataram kuno yang semakin memburuk membuat Sriwijaya kembali menyerang. Oleh karena itu, Mpu Sindok juga mengubah nama kerajaan Mataram kuno menjadi Medang. Raja-raja di kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada Raja Sanjaya, merupakan pendiri kerajaan Medang. Yang kedua, Rakyat Panukaran, awal berkuasanya Wangsa Syailendra. Yang ketiga, Rakyat Panunggalan atau Dharanindra. Yang keempat, Rakyawara alias Samaragrawira. Yang kelima, Rakyat Darung atau Semaratungga. Yang keenam, Rakyat Pikatan Sumi Pramawardhani, awal kebangkitan Wangsa Sanjaya. Yang ketujuh, Rakyat Kayuwangi atau Dialog Kepala. Yang kedelapan, Rakyat Watu Malang. Yang kesembilan, Rakyat Watu Puhu Diah Balitung. Yang kesepuluh, Puhu Daksa. Yang kesebelas, Rakyat Layang Diah Tuludong. Yang ke-12, Rakyat Sumba Diawawa. Yang ke-13, Mpu Sindok atau awal periode Jawa Timur. Yang ke-14, Sri Lokapala atau merupakan suami dari Sri Isana Tunggawijaya. Yang ke-15, Makutha Wangsawardhani. Yang ke-16, Dharma Wangsa Teguh atau berakhirnya Kerajaan Medang. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahpahaman dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di lain video ya.